ya. Baik. Baik ya. Boleh diceritakan Ibu dulu sejarah Ibu tahu MTA itu dari siapa atau sejak kapan itu Ibu? Iya, saya pertama kali melihat di TV pada tahun 2018. 2018 ya. Pada waktu itu saya nggak sengaja melihat channelnya itu, terus saya lihat kebetulan pada waktu itu pas hari Minggu acara Ahad pagi, terus akhirnya saya melihat sampai selesai. Kok saya dengarkan kok cocok sekali dengan saya. Akhirnya saya melihatnya kan sampai selesai. Terus akhirnya tersentuh hati saya. Setiap hari saya melihat di siaran ulang di acara jihad pagi itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ikut di atau mengikuti pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Meskipun saya pada waktu itu harus siap risikonya. Karena apa? Risiko ketika mau ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran itu saya harus siap dikucilkan dari keluarga. Saya harus siap nantinya dengan keluarga saya. Pada waktu itu suami saya tidak mengizinkan karena hanya saya yang melihat di TV. Akhirnya pada waktu itu suami nggak mengizinkan karena saya tersentuh karena melihat di pengajian itu, karena pengajiannya itu kan membahas tentang Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah tuntunan hidup, pedoman hidup kita yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan. Saya semakin yakin, akhirnya saya harus berani mengambil keputusan. Saya harus rela meninggalkan lingkungan saya, suami saya pada waktu itu, bahkan keluarga saya dan saudara-saudara saya. Akhirnya atas izin Allah saya diberi kesempatan untuk ikut ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran. Karena apa? Karena dengan mengaji di situ banyak sekali manfaat yang saya peroleh setelah saya itu mendengarkan pengajian itu. Dari dulunya saya itu kurang sabar, alhamdulillah akhirnya ada lebih sabar, lebih ikhlas, lebih syukur, dan lebih pokoknya apapun yang diberikan, yang terjadi pada saya itu sudah kehendak Allah. Saya harus bisa menerima, saya harus ikhlas, dan saya harus bersyukur seperti itu. Dan akhirnya saya memang benar kehilangan suami saya tinggalkan karena beliaunya dulu pernah bilang bahwasanya ketika dia nggak mengizinkan, akhirnya kalau sampai kamu ikut ngaji di MTA, intinya saya akan dicerai. Terus saya berpikir, ya Allah, diri saya jalan. Akhirnya atas izin Allah itu tadi saya diberi kesempatan, saya memilih untuk ngaji. Karena apa? Dengan mengaji hati saya tersentuh. Saya itu paham bahwasanya hidup itu tidak hanya di dunia, kita nanti hidup di akhirat. Kita sudah tahu bekal dunia itu adalah harta, sementara bekal untuk akhirat itu kan kita sudah tahu amalan. Makanya saya persiapkan. Saya kan nggak tahu usia saya kan sampai kapan, batasnya kan nggak tahu. Belum tentu orang muda kan meninggalnya itu belakangan, belum tentu juga kan orang tua meninggalnya awal. Jadi tersentuh hati saya harus mempersiapkan insya Allah bekal untuk akhirat saya. Seperti itu. Iya. Apakah demikian berarti saat ini Ibu sudah berpisah dengan suami? Saya sudah berpisah dengan suami saya. Karena apa? Suami saya yang dulu itu tidak mau saya ajak ngaji. Saya kasih tahu bahwa intinya kita itu hidup jangan hanya dunia, kita pikirkan untuk akhirat. Karena akhirat itu kehidupan yang abadi, yang kekal. Sementara dunia kan hanya sifatnya sementara dan menipu, seperti itu. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya harus tinggalkan keluarga saya, keluarga kecil saya itu, lingkungan saya, dan saya pergi dari rumah. Akhirnya saya pun dari orang tua tidak bersama. Saya hidup memang benar-benar sendiri. Setelah saya cerai, saya hidup sendiri. Memang benar-benar saya merasakan hidup hanya dengan Allah. Ketika saya yakin bahwa Allah memberi pertolongan, akhirnya benar sekali saya dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Saya dipertemukan, semuanya dipermudah ketika kita yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat dengan hambanya yang beriman. Seperti itu.
Itu 2018 ya, ini 2021. Bagaimana keadaan sekarang? Alhamdulillah setelah saya ikut mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran, kehidupan saya 100% pokoknya berubah. Dalam arti dari rumah tangga saya yang dulu saya menikah karena nafsu dan sekarang menikah karena Allah, seperti itu bedanya sangat-sangat beda sekali. Nikmat sekali, sampai-sampai saya bisa menjelaskan bagaimana rasanya kenikmatan itu. Beda jauh. Ya, berarti saat ini Ibu sudah bersuami lagi begitu ya? Alhamdulillah saya dipertemukan jodoh. Semoga ini jodoh saya yang terakhir. Semoga ini jodoh kita bertemu karena Allah, dan semoga nanti kita pisah pun karena Allah. Baik. Untuk keluarga saat ini bagaimana dukungannya? Alhamdulillah baik-baik saja, harmonis seperti itu. Dari anak-anak juga menerima saya. Pokoknya insya Allah bahagia seperti itu. Ya. Putra putri ada berapa Ibu? Putra, saya kan dulunya itu sudah menikah. Saya punya dengan suami pertama, saya punya anak 2. Terus dengan ini suami saya juga itu beranak juga 2. Oh, berarti sekarang terkumpulkan menjadi 4 itu Ibu ya? 4, ya. Tapi sementara untuk anak saya belum, sama Allah belum diberi kesempatan untuk bersama karena masih di Pacitan. Saya aslinya Pacitan. Oh, begitu. Ya. Alhamdulillah ditemukan jodoh dengan orang Karanganyar. Jadi saya di sini baru 2 bulan. Nah, karena ketika ditanya tadi terkait masalah alamat, saya belum begitu hafal seperti itu. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, apa kata kunci sehingga Ibu berani mengambil langkah penuh resiko tadi? Pokoknya intinya kita harus yakin dengan diri kita bahwasanya kita itu hidup tidak hanya di dunia, kita hidup itu di akhirat. Makanya kita harus persiapkan bekal kita untuk dunia dan dengan akhirat. Karena ketika kita memikirkan akhirat, insya Allah dunia kita disertakan. Baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Siti Wahyuti. Semoga dengan keluarga saat ini bisa dijalani dengan baik karena sama-sama mengkaji dalam kajian yang sama dan diberikan kesehatan, tetap istiqomah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti. Waalaikumsalam.